Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martiana Kusuma dan Maryani dari kelas MN22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, peran, dan tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun, seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Selanjutnya, sejarah akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis dan sistem akuntansi manajemennya. Dengan adanya perkembangan ini, akuntansi manajemen tradisional tidak dipergunakan lagi. Sistem akuntansi kontemporer yang berorientasi pada perolehan laba melalui kepuasan pelanggan yang saat ini telah digunakan. Purwanti dan Darsono 2013. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang mendesain sistem akuntansi biaya. Pada tahun 1950 dan 1960-an, dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980 dan 1990-an. Sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dan mampu mengurangi biaya. Dengan adanya kelemahan sistem akuntansi manajemen tradisional, banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen yang baru dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Hansen dan Mowen 2012. Selanjutnya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat, dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem karena keduanya sangat berbeda. Ada 4 alasan kedua sistem ini tidak disatukan, yaitu: 1. Sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Keempat, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Informasi keuangan yang disampaikan oleh akuntansi keuangan memiliki kelemahan dikarenakan informasi yang dikeluarkan masih bersifat umum, sehingga mempersulit manajer untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasional. Untuk itu, seorang manajer tidak terikat kepada prinsip laporan yang telah diatur di dalam SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan. Melihat kondisi seperti ini, maka akuntansi manajemen mulai muncul. Akuntansi manajemen memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi para manajer dan tidak akan terikat kepada prinsip penyusunan laporan keuangan yang baku. Peran akuntan manajemen. Menurut Hilton dan Platt 2016, peran akuntan manajemen dalam perusahaan adalah: 1. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Ketiga, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan 4. Mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan peranannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan. Adapun fungsi akuntansi manajemen yaitu: yang pertama,
sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Melakukan validasi atas kesepakatan bersama antara pihak internal maupun eksternal terhadap sumber data akan menghasilkan suatu dasar dalam pembuatan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, yaitu sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama, sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Dalam proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing departemen, sehingga terjalin kerjasama yang baik, konsisten, dan terencana. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Untuk itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antar departemen tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani dengan baik. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya, tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Data-data keuangan merupakan salah satu materi yang digunakan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang terjadi dalam perusahaan apakah berjalan baik atau tidak. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah, peran, dan tujuan akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.